Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat wal asri, kita akan membahas dalam kesempatan ini adalah mengenai penistaan agama. Bismillahirrohmanirrohim. Penistaan agama. Apakah yang dimaksud dengan penistaan agama? Yang dimaksud dengan penistaan agama adalah menghina, merendahkan, atau menjelekan keyakinan, kepercayaan, ajaran atau faham dari sebuah golongan atau umat manusia lain. Bagaimana penistaan agama itu terjadi atau bagaimana menista agama yang bisa dilakukan oleh seseorang? Yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menista agama adalah menista Tuhan-Tuhan mereka, nabi atau ulama atau tokoh-tokoh agama mereka, kitab suci mereka, tempat ibadah atau tempat-tempat suci mereka, simbol atau media sesembahan mereka yang mereka gunakan untuk mengabdi kepada Tuhan mereka. Itulah yang kita sebut sebagai menista agama. Apabila hal tersebut terjadi, maka bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap dari orang yang agamanya dinista? Bagi saya, di dalam Al-Quran banyak sekali Al-Quran menjelaskan kepada manusia bagaimana seandainya agamanya dinista. Jadi maksud saya, yang saya gunakan untuk menyikapi penistaan agama adalah saya mengacu kepada kitab suci saya, yaitu Al-Quran. Karena saya meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan petunjuknya kepada kita semua. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Jalan lurus kemana yang dimaksud? Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Apakah dengan Al-Quran maka akan dijamin keberhasilannya mereka akan menghentikan penistaan ini? Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Bagaimana apabila penista agama itu membantah apa yang kita sampaikan? Kemudian jika mereka membantah engkau, Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah
dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Lalu, bagaimana jika mereka berpaling meninggalkan kita? Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Jadi, kalau mereka tidak mau mendengar, dengan kitab mana lagi? Tetapi orang-orang yang zolim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau, Muhammad, bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Baik, mari kita mulai diskusi kita ini dengan suatu pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan agama sehingga bisa dinistakan oleh manusia? Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi, di dalam Al-Quran itu jelas disampaikan bahwa orang yang beragama adalah orang yang menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi disampaikan oleh Al-Quran bahwa agama yang dimaksud adalah agama Islam. Jadi orang yang beragama Islam akan menegakkan ajaran Injil, ajaran Taurat,
dan ajaran Al-Quran. Sesuai dengan ayat itu, mungkin kita menjadi sulit untuk membayangkan apakah benar bahwa agama Islam adalah agama yang menerapkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka, celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Di dalam keimanan tidak ada yang namanya pemaksaan, karena itu adalah keyakinan hati kita. Untuk itu, maka untuk meyakini sesuatu perlu bantuan daripada Tuhan untuk membukakan hati kita. Tidak ada paksaan dalam penganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Mengapa tidak ada paksaan? Karena kita manusia telah diberi karunia yang sangat besar dari Allah, yaitu berupa akal dan pikiran kita, sehingga kita bisa memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Itulah alasan mengapa saya menggunakan Al-Quran untuk menyikapi daripada penistaan agama. Karena Al-Quran merupakan petunjuk dari Tuhan, Tuhannya manusia dan Tuhannya alam semesta ini. Dan Al-Quran merupakan petunjuk yang paling benar karena diturunkan oleh Tuhan yang manusia. Dan Al-Quran merupakan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan kebahagiaan, jalan yang mengantarkan manusia kepada Darussalam, yaitu surga kebahagiaan untuk manusia. Dan tidak ada kitab lain yang bisa menunjukkan jalan sebagaimana Al-Quran memberikan jalan kepada manusia. Ada 3 penistaan agama menurut Al-Quran, yaitu penistaan terhadap Tuhan, terhadap Rasul-Rasul, dan terhadap kitab suci. Apakah ada secara gamblang disampaikan oleh Al-Quran bagaimana penistaan itu terjadi? Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka mengolok-olok dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Itulah sebetulnya ayat inti daripada penistaan agama, yaitu mengolok-olokkan tanda kebesaran Allah dan menyatakan bahwa ini hanya sihir aja, ini bisa dibuat-buat. Di dalam Al-Quran banyak terdapat contoh bagaimana penistaan terhadap Tuhan itu terjadi.
Salah satu contoh ayat yang menyampaikan penistaan terhadap Tuhan adalah surat Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa mereka lebih menyukai, lebih mantap hatinya, mereka lebih senang mengikuti tradisi nenek moyang mereka daripada mereka mengikuti apa yang diminta atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka atau Allah. Mereka lebih senang mengikuti tradisi-tradisi. Mereka lebih giat mempelajari dan menerapkan serta mengamalkan daripada kegiatan-kegiatan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, daripada mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya yang disampaikan lewat kitab-kitab sucinya. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Mereka beralasan bahwa yang disampaikan oleh para rasul itu belum pernah mereka dengar pada saat zaman nenek moyang mereka, sehingga mereka asing terhadap seruan itu dan mereka tidak mau mempelajarinya. Mereka malah beranggapan bahwa kalau Allah menghendaki memberikan petunjuk, maka yang diutusnya adalah malaikat. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka, membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar itu. Mereka mengatakan bahwa Allah itu miskin dan mereka kaya. Mereka tahu dari mana hal tersebut. Mereka hanya menduga-duga bagaimana status Allah dan bagaimana kondisi Allah. Mereka tidak mengetahui hal tersebut, namun mereka mengatakannya seperti itu di dalam hati mereka maupun kepada manusia lain. Dan mereka pun membunuh nabi-nabi, yaitu membunuh ajaran-ajaran nabi yang ditugaskan oleh Allah kepada para nabi untuk menyampaikan kepada manusia. Itulah mengapa Allah sampai mengancam dengan rasakanlah olehmu azab yang membakar. Di surat Al-Maidah ayat 64 disampaikan oleh Al-Quran bahwa dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran
yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Penista Tuhan menuduh Tuhan menyuruh mengerjakan amalan yang keji. Mari kita perhatikan surat Al-A'raf ayat 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Penista agama juga mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau Allah memiliki anak. Mari kita lihat pada surat Yunus ayat 68. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, Dialah yang maha kaya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Di sini jelas ya, Allah mengisyaratkan bahwa miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi mengapa mesti harus punya anak? Ya, pantaskah kita mengatakan hal yang tidak kita ketahui atau hanya dugaan-dugaan kita saja? Atau buat-buatan kita saja kata-kata itu? Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan begitu banyak orang kafir yang menista Tuhan kita dan Tuhan mereka sendiri, yaitu Allah pencipta alam semesta ini. Demikian tentang penistaan agama bagian 1. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di episode penista agama di bagian 2. Silakan mengikuti.